Halo, selamat berjumpa lagi dengan saya, Hendra Gunawan, yang akan melanjutkan materi kuliah Direct Fourier. Sebagai rekap, dalam video sebelumnya kita telah membahas jika f adalah fungsi yang terdefinisi pada interval min pi, pi, bernilai real, terintegralkan, atau bila dikehendaki kita bisa mengasumsikan bahwa f adalah fungsi periodik dengan periode 2pi, dan kita ingin menyatakan f sebagai deret trigonometri ini. Nah, dalam video sebelumnya kita telah menghitung bahwa jika kita memiliki persamaan ini, maka an haruslah sama dengan 1/pi integral dari min pi sampai pi f theta cos n theta d theta dengan n bilangan asli atau 0, dan Bn sama dengan 1/pi integral dari min pi sampai pi f theta sin n theta dengan n bilangan asli. Nah, deret di ruas kanan bintang ini disebut dengan deret Fourier untuk f, dan An dan Bn disebut koefisien Fourier untuk f. Apakah deret Fourier untuk f konvergen ke f? Kita belum tahu. Konvergen jenis apa juga kita belum tahu. Nah, Anda harus bersabar menunggu jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Untuk sementara kita akan melihat contoh bagaimana kita mendapatkan deret Fourier dari suatu fungsi yang diketahui secara eksplisit. Sebagai contoh, marilah kita lihat fungsi f theta sama dengan nilai mutlak theta untuk theta di antara min pi dan pi. Sebagaimana tadi saya katakan, Anda bisa menganggap f adalah fungsi periodik dengan periode 2pi, dan pada selang min pi sampai dengan pi nilainya sama dengan nilai mutlak theta. Jadi kalau kita gambar fungsi ini berbentuk sebagaimana kita ketahui bentuk fungsi nilai mutlak, karena ini sumbu y dan ini sumbu theta, 0 di situ, pi di sini, min pi di situ. Jadi ini adalah grafik fungsi f pada interval min pi pi. Kalau kita membayangkan fungsinya periodik, maka tentu ke sebelah kiri berulang seperti itu, sebelah kanan juga, jadi fungsinya seperti bukit-bukit segitiga yang berjejer begitu ya. Nah, sekarang kita ingin menghitung koefisien Fourier-nya. Nah, catat bahwa di sini f merupakan fungsi genap, ya. Jadi grafiknya simetris terhadap sumbu y. Jadi di sini Bn akan sama dengan 0 untuk setiap bilangan asli. Jadi kita tidak perlu menghitung Bn susah payah, karena kita tahu fungsi sin n theta ganjil ya, ganjil. Jadi fungsi ganjil dikalikan fungsi genap, jadi fungsi ganjil diintegralkan pada selang yang simetris, hasilnya akan sama dengan 0. Nah, selanjutnya kalau kita hitung An, tapi kita mulai dengan A0 terlebih dahulu. A0 adalah di sini 1/pi integral min pi sampai pi f theta. Ya, ini tidak lain 1/pi kali luas daerah di bawah grafik f yang ya sama dengan luas dua buah segitiga yang alasnya pi dan tingginya pi. Jadi luas totalnya pi kuadrat, jadi kali pi kuadrat ini akan sama dengan pi. Oke. Nah, selanjutnya untuk bilangan asli kita hitung An sama dengan 1/pi integral dari min pi sampai dengan pi f theta cos n theta d theta. Nah, ini karena fungsinya genap, maka ini akan menjadi 2/pi integral dari 0 sampai pi, dan f theta sama dengan nilai mutlak theta pada selang 0 pi, ini akan sama dengan theta, dan kita kalikan dengan cos n theta d theta. Oke. Integral seperti ini kita hitung dengan teknik integral parsial.
Jadi kita nyatakan itu sebagai theta kali D sin n theta. Kalau kita turunkan sin n theta tentu hasilnya n kali cos n theta. Jadi ini kita bagi dengan n nya kita taruh di luar saja. Oke. Nah, dengan integral parsial, jadi di sini integral parsial, masih ingat ya? Kita dapatkan theta kali sin n theta u kali v dari 0 sampai pi dikurangi integral v du. Du dalam hal ini d theta. Oke. Bentuk ini sama dengan 0 karena sin kelipatan pi sama dengan 0. Jadi tinggal integral itu, ada tanda min di depannya, di 2 per np. Integralnya adalah min 1 per n cos n theta, tapi ada kali min, jadi ini akan jadi plus dari 0 sampai pi. Nah, kita masukkan batasnya, ini sama dengan 2 per n kuadrat pi kali cos np. Cos np itu kadang 1, kadang min 1, tergantung n-nya. Jadi kalau n-nya genap, nilainya 1, kalau n-nya ganjil, nilainya min 1. Jadi nilai cos np adalah min 1 pangkat n, dan kemudian cos 0 sama dengan 1. Jadi ini hasilnya. Nah, ini tentu akan sama dengan 0 kalau n genap, ya, karena min 1 pangkat n sama dengan 1. Dan kalau n-nya ganjil, ini min 1, jadi min 2. Jadi min 4 per n kuadrat pi untuk n ganjil. Oke? Nah, dengan demikian deret Fourier untuk f adalah A0 per 2, A0-nya sama dengan pi, jadi pi per 2, tambah, tapi tandanya min, jadi minus 4 per n kuadrat pi. Tentu saja n kuadratnya harus di dalam notasi sigma, jadi 1 per n kuadrat cos n theta. Ups, tapi ini n-nya yang ganjil saja. Jadi di sini n-nya ganjil, tambah keterangan seperti itu. Kalau diuraikan ya lebih eksplisit. Di sini kita akan dapatkan 4 per pi suku pertama cos theta, lalu 1 per 3 kuadrat cos 3 theta, lalu 1 per 5 kuadrat cos 5 theta, dan seterusnya. Oke? Nah, apakah deret ini konvergen ke F? Belum tahu. Tapi untuk contoh eksplisit ini kita bisa selidiki jumlah parsialnya seperti apa. S0 itu pi per 2 saja. Ingat, suku konstanta itu sama dengan nilai rata-rata F pada interval min pi, pi. Nah, kalau kita gambar pada grafik di sebelah kanan ini, pi per 2 itu kira-kira di sini. Jadi itu hampiran pertamanya. Ini puncaknya sama dengan pi, ini pi per 2 di situ. Hampiran pertamanya seperti itu. Kalau kita katakan S0 sebagai hampiran pertamanya. Bagus, buruk banget gitu ya. Tapi setidaknya itu menangkap nilai rata-rata F. Oke. Berikutnya S1 theta. S1 theta sama dengan pi per 2 minus 4 per pi cos theta.
Ini seperti apa grafiknya? Ya, di sini kalau kita hitung beberapa nilai S1 di 0 itu pi per 2 minus 4 per pi. Ini sama dengan pi kuadrat min 8 per 2 pi. Pi kuadrat itu lebih besar daripada 8. Jadi pi kuadrat min 8 tentu saja positif, kira-kira katakanlah di situ ya. Kemudian kalau kita hitung S1 pi per 2, ini cos pi per 2 sama dengan 0. Jadi tinggal pi per 2 saja. Tentu saja pi per 2 nilainya di situ. Jadi titiknya sendiri pi per 2 di sini. Nah, kemudian kalau kita hitung di pi, ya ini hanya 3 titik yang saya pilih, maka nilainya pi per 2 plus 4 per pi, karena cos pi sama dengan min 1 ya. Jadi ini pi kuadrat plus 8 per 2 pi. Nah, ini kalau ini kira-kira 9,17 dibagi 6 kurang dari pi, jadi nilainya kira-kira di situ. Nah, kalau digambar ini kira-kira seperti itu ya, dan grafiknya simetris terhadap sumbu Y, jadi grafiknya seperti itu. Kalau dilanjutkan ke sebelah kiri sedikit, sebelah kanan sedikit, seperti itu. Bagus hampirannya? Ya, tentu saja lebih bagus daripada S0, tapi kelihatan masih kasar di titik-titik 0 dan pi, begitu ya. Nah, kalau dilanjutkan, kita akan dapatkan hampiran yang lebih bagus. Selebihnya saya akan perlihatkan gambarnya seperti apa. Anda bisa lihat sendiri apakah jumlah parsialnya konvergen ke F atau tidak. Tapi ini baru sebuah contoh di mana fungsinya, fungsi nilai mutlak itu fungsi yang relatif bagus, continue di setiap titik. Di contoh yang berikutnya, yang saya harapkan Anda coba sendiri, fungsinya discontinue di titik-titik min pi dan pi, dan Dirichlet-nya seperti apa, Anda cari tahu. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.